Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada pertemuan ketiga ini kita akan membahas tentang submateri inverse fungsi trigonometri. Sebagai apersepsi, kita ingat kembali tentang materi fungsi. Syarat suatu fungsi itu ada dua. Yang pertama adalah domain atau daerah asalnya harus habis, atau semua anggota daerah asal harus memiliki pasangan. Kemudian syarat yang kedua adalah setiap anggota domainnya hanya memiliki satu pasangan di daerah kawan, atau kita bisa sebut setia karena hanya memiliki satu pasangan saja. Domainnya hanya punya satu pasangan saja. Sebagai ilustrasi seperti ini. Jadi yang kalian perhatikan domainnya ya. Misalkan yang pertama, contoh fungsi. Di sini daerah asalnya adalah A, daerah kawannya itu adalah B. Fungsinya namanya fungsi F. Syarat yang pertama, domain harus habis, berarti A semuanya harus memiliki pasangan. Di sini semua memiliki pasangan, berarti syarat pertama terpenuhi. Kemudian syarat kedua, setiap anggota domain hanya memiliki satu pasangan. Setiap anggota A hanya memiliki satu pasangan. A punya satu pasangan, B punya satu pasangan, C punya satu pasangan. Syarat kedua terpenuhi, berarti F merupakan suatu fungsi. Kita hanya cukup mengecek domainnya saja. Walaupun di sini B ada yang nggak punya pasangan, B ada yang punya pasangan lebih dari satu, nggak apa-apa. Karena dari syaratnya ini, syarat fungsi itu hanya domain yang harus habis dan harus semua memiliki pasangan. Kemudian untuk contoh yang bukan fungsi, misalnya di sini G dari A ke B. G ini bukan fungsi. Kenapa bukan fungsi? Karena syarat keduanya itu tidak terpenuhi, yaitu ada anggotanya yang memiliki lebih dari satu pasangan, yaitu A. A memiliki pasangan 1 dan 2. Jadi di sini syarat keduanya tidak terpenuhi, sehingga G bukan fungsi. Kemudian yang sebelah sini, H. H juga bukan fungsi, karena ada anggota di domain yang tidak punya pasangan, yaitu B. B nggak punya pasangan di daerah kawan. Makanya H bukan fungsi, karena syarat pertamanya tidak terpenuhi. Kemudian kalian perlu ingat kembali bahwa setiap fungsi itu pasti memiliki inverse, tapi tidak semua inverse-nya itu merupakan fungsi juga. Hanya fungsi yang berkorespondensi satu-satu atau bijektif sajalah yang inverse-nya merupakan suatu fungsi. Kenapa seperti itu? Kita perlu ingat kembali tentang fungsi bijektif. Fungsi bijektif itu syaratnya ada 4. Yang 2 syarat adalah syarat fungsi, yang tadi sudah saya sampaikan di awal, yaitu domain harus habis atau memiliki pasangan semuanya, dan setiap anggota domain hanya memiliki satu pasangan. Kemudian ada tambahan lagi 2 syarat. Yang ketiga adalah kodomainnya juga harus habis, kemudian setiap anggota kodomain hanya memiliki satu pasangan. Ilustrasinya adalah seperti ini. Semua anggota domain habis dan memiliki tepat satu pasangan. Semua anggota kodomainnya habis dan memiliki tepat satu pasangan. Itulah fungsi bijektif. Mengapa hanya fungsi yang berkorespondensi satu-satu atau bijektif saja yang inversnya merupakan fungsi? Misalnya saya punya seperti ini, fungsi f dari A ke B. Jadi domainnya adalah A, dan kodomainnya adalah B. Fungsi inverse dari fungsi f, notasinya adalah seperti ini, f pangkat negatif 1, tapi bacanya f inverse. Ilustrasi gambarnya seperti ini, fungsi f itu dari A ke B, panahnya dari A ke B, sehingga fx itu nanti nilainya adalah y. Tapi kalau f inverse itu dari B ke A, panahnya dari B ke A, sehingga f inverse dari y nanti nilainya adalah x. Untuk fungsi f yang seperti ini, f dari A ke B, A1 dipetakan ke B1, A2 ke B2, A3 ke B3. Inverse-nya berarti dibalik dari B ke A. Berarti B1 ke A1, B2 ke A2, B3 ke A3. Kalian lihat di sini hasilnya. Inverse-nya ini juga merupakan suatu fungsi karena memiliki 2 syarat tadi. Syarat fungsi itu adalah yang pertama, domainnya harus habis. Semuanya punya pasangan. Dan
pasangan dari domainnya itu masing-masing adalah cuma satu saja. Karena memiliki dua syarat itu, maka fungsi ini, karena memiliki dua syarat itu, maka inverse dari f juga merupakan fungsi. Coba kalian perhatikan kembali di sini, f ini merupakan fungsi bijektif. Jadi fungsi bijektif itu syaratnya ada tambahan lagi dua, serta selain syarat fungsi, untuk fungsi bijektif ada tambahan lagi dua, yaitu kodomainya harus habis, dan kodomainya hanya cuma punya pasangan satu. Nah di sini f-nya ini kodomainya habis, karena semua B ini anggotanya semua punya pasangan, dan semua anggotanya itu pasangannya cuma satu. Nah, karena ini fungsi bijektif, ternyata di sini terbukti bahwa fungsi inverse-nya juga merupakan suatu fungsi. Nah, coba kalau misalnya nanti f-nya itu tidak bijektif, apakah inverse-nya juga merupakan suatu fungsi? Nah, sekarang bagaimana kalau f itu bukan fungsi bijektif? Jika f bukan fungsi bijektif, maka inverse-nya itu nanti bukan fungsi. Sebagai contoh, kalian lihat gambar kedua, f di sini bukan fungsi bijektif. Kenapa? Karena kodomainnya, B-nya ini, ada anggota kodomain yang punya pasangan lebih dari satu, yaitu ini, pasangannya sini dan sini. Berarti ada syarat yang tidak terpenuhi sebagai fungsi bijektif. Jadi f bukan fungsi bijektif. Setelah diinverskan, hasilnya adalah ini. Kalian amati. Inverse-nya ini apakah memenuhi syarat fungsi atau tidak? Syarat fungsi ada dua, domain harus habis, terpenuhi. Kemudian syarat kedua, setiap anggota domain cuma punya pasangan satu. Nah, di sini ada anggota yang pasangannya lebih dari satu. Ini pasangannya sini, dan ini pasangannya di sini juga. Sehingga memiliki dua pasangan. Jadi, inverse-nya ini bukan merupakan fungsi. Kemudian contoh yang gambar 3 ini, f-nya juga bukan merupakan fungsi bijektif karena kodomainnya ada yang tidak punya pasangan. Setelah diinverskan, hasil inverse-nya adalah seperti ini. Kita cek inverse-nya ini fungsi apa bukan sih? Fungsi itu syaratnya ada dua. Yang pertama, domainnya harus habis. B-nya harus habis. Di sini B-nya, domainnya itu tidak habis. Berarti inverse-nya ini bukan fungsi. Dari sini kalian bisa lihat. Jadi syarat fungsi itu punya inverse yang merupakan fungsi, syaratnya harus f-nya itu harus bijektif. Selanjutnya kita lanjut ke inverse fungsi trigonometri. Setiap fungsi trigonometri memiliki inverse, tapi tidak semua inverse-nya merupakan suatu fungsi, karena fungsi trigonometri itu sifatnya periodik. Periodik itu maksudnya polanya berulang. Lebih jelasnya perhatikan contoh berikut. Diberikan fx sama dengan sin x. Jelas bahwa sin 0 itu sama dengan 0. Jadi sin 0 nilainya 0. Tapi sin 180 nilainya juga 0. Jadi ada x sama dengan 0, y-nya 0. X sama dengan 0, y-nya juga 0. Jadi kodomainnya itu punya lebih dari satu pasangan. Karena kodomainnya punya lebih dari satu pasangan, berarti fungsi f-nya di sini tidak bijektif. Karena tidak bijektif, maka inverse-nya nanti bukan merupakan suatu fungsi. Namun, jika domain dari fx dibatasi, inverse fungsi tersebut bisa menjadi fungsi. Misalkan, contoh yang tadi, fx sama dengan sin x, tapi domainnya kita batasi dari 0 sampai 90. Jadi, yang pink di sini, kita anggap hanya yang 0 sampai 90 saja yang di sini. Maka inverse-nya nanti akan merupakan suatu fungsi. Karena kalian lihat di sini, kalau dibatasi, fungsinya sudah tidak periodik lagi. Sebagai catatan, sin inverse x simbolnya adalah seperti ini. Inverse dari sin x adalah seperti ini simbolnya. Sin inverse x tidak sama dengan 1 per sin x. Kalau 1 per sin x itu simbolnya seperti ini. Sin x pangkat negatif 1. Bedakan antara sin inverse x dan 1 per sin x. Kemudian catatan selanjutnya adalah sin inverse x ini bisa juga ditulis sebagai arc sin x atau ARC sin x. Kalian sudah pernah mengenal ini dulu waktu mempelajari vektor mungkin atau saat fisika. Kemudian untuk cos inverse x bisa ditulis sebagai arc cos x atau ARC cos x.
Kemudian sama, tan inverse X ditulis sebagai ARC tan X atau arcus tan X.